Kuceng adalah alat musik petik. Pada saat ini model standarnya itu berjumlah 21 senar. Apapun kebudayaan kita wajib melestarikannya sampai ke anak cucu kita, bukan hanya sampai ke generasi ini saja. Hari ini ntar kamu mau ngapain? Aku rencana abis ini latihan lagi buat perform besok. Dan tugas kita sekarang ini adalah cuma melestarikan. Dan itu pasti lebih gampang. Kecapi Tiongkok atau oleh etnis Tionghoa disebut dengan nama kuceng merupakan alat musik tradisional Tiongkok yang sudah ada sejak zaman sebelum Masehi. Meski demikian, alat musik ini dapat terus bertahan hingga detik ini. Salah satu dari sedikit masyarakat etnis Tionghoa yang giat melestarikan kuceng di Indonesia adalah Ngartini Huang. Ia merupakan seorang musisi kuceng profesional yang sejak kecil begitu mengagumi alat musik yang berasal dari negeri tirai bambu ini. Pagi Josh, ayo duduk sini duduk. Ada yang baru nih dari Litop Senema, coba lihat. Ini lagi splitting ya? Lagi splitting, tahu aja. Padahal semalam belum loh. Oh ya, aku Tapi udah bawain pagi teh ini. nih. Oh yuk, Aku bikinin teh ya. kita buat teh. Ya, Tolong ambilin bentar itu. ya. Daun tehnya. Nanti yang keluar kota buat perform itu jadi? Jadi, tapi Mama solo nanti. Karena kebetulan solo ya. Itu kalau naik mobil itu 10 jam loh sampai sana. Wow, lumayan lama ya. Lumayan lama ya. Hari ini ntar kamu mau ngapain? Aku rencana abis ini latihan lagi buat perform besok. Oh iya, besok ya. Besok itu kamu akan ini ya, di syuting di mana itu? Di Chong Afi. Oke, mau ditemani nggak? Boleh. Oke deh. Kuceng adalah alat musik petik. Nah, pada saat ini model standarnya itu berjumlah 21 senar. Awalnya kuceng adalah alat musik yang saya kagumi sejak kecil. Di mana sering ya alat musik ini muncul di setiap film-film klasik ataupun film silat. Dan keberadaan alat musik ini selalu mencerminkan keindahan, keanggunan, kemudian kecerdasan manusia, dimainkan oleh putri cantik, pangeran ganteng, membentuk image yang sangat positif dan luar biasa. Sehingga saya sejak kecil terinspirasi untuk mengagumi alat musik ini sampai sekarang. Pada lebih dari 10 tahun yang lalu, pada saat saya memainkan alat musik ini pertama kali untuk teman-teman ataupun masyarakat, sebenarnya sangat banyak orang yang tidak tahu ini apa, alat musik ini apa dan dari mana asalnya. Jadi saya harus selalu mensosialisasikan
keberadaan alat musik ini dan juga cara memainkan alat musik ini agar menjadi satu pengetahuan untuk teman-teman. Dan saya sangat bersyukur setelah 10 tahun ya saya berusaha terus melestarikan alat musik ini. Pada saat ini boleh saya berbangga untuk mengatakan apabila alat musik ini dilihat oleh siapapun, mereka pasti akan setidaknya tahu bahwa ini adalah kecapi Tiongkok. Untuk memainkan alat musik ini bukan cuma menguasai teknik, kita juga harus belajar filosofi dan sejarah dari alat musik ini, dan juga dikarenakan permainan lagu yang ditampilkan itu sudah berlangsung berabad-abad, sehingga kita juga harus membuat satu research terhadap arti dan sejarah dari setiap lagu yang ingin kita tampilkan. Khususnya di lagu klasik. Ada lagu yang mencerminkan bahwa kita harus memainkannya sesuai dengan tone dan sejarah deskripsi di abad 18 misalnya. Nah, itu sama sekali berbeda. Pada masa lalu, kucing disebut dengan kinceng yang hanya memiliki 7 senar. Kucing adalah alat musik yang mengalami modernisasi, di mana pada awalnya kucing ini bernama kucing. Kucing mempunyai 7 senar, dan kalau kucing setelah modern menjadi 21 senar. Pada zaman dahulu, kucing adalah termasuk salah satu dari pilar kecerdasan ataupun barometer kecerdasan manusia. Seseorang dikatakan cendekiawan, bangsawan, ataupun terpelajar apabila orang tersebut menguasai 4 pilar ini. Qing, Qi, Shu, Hua. Qing, kucing. Qi, strategi catur. Shu, penulisan kaligrafi dan ilmu pengetahuan. Hua, lukisan. Nah, Qing salah satu dari keempat pilar ini. Oleh karena itu, untuk dikatakan sebagai seorang yang terpelajar, seseorang itu harus menguasai seni musik ini. Bukan cuma ilmu pengetahuan saja. Sehingga saya merasa sangat bangga ya sebagai seorang pemerhati kesenian ataupun musisi yang fokus di bidang alat musik kecapi Tiongkok ini. Ini berdasarkan berdasarkan peninggalan-peninggalan yang ditemukan di China, di mana alat musik ini sudah ada dalam bentuk lukisan di dinding ataupun di gunung. Diperkirakan alat musik kucing ini sudah ada jauh sebelum Masehi 221 dan mengalami masa puncak kejayaannya pada dinasti Qing dan dinasti Tang. Beberapa sumber berpendapat alat musik kuno yang sudah ada sejak 221 sebelum Masehi ini merupakan cikal bakal dari alat musik modern. Contohnya ya, ini kucing sudah ada pada saat 221 sebelum Masehi. Nah, setelah itu mengalami perkembangan yang pesat, di mana alat musik ini dan juga teknik dan cara-cara memainkannya ini banyak diambil modifikasinya sampai ke luar negeri. Ada yang berubah menjadi alat musik yang lain. Yang jelas awalnya itu cuman kucing yang sebelum Masehi sudah ada. Sehingga benar bahwa kucing adalah
merupakan cikal bakal dari keberadaan alat musik di seluruh dunia ini yang ada sekarang. Saya merasa keberadaan etnis Tionghoa untuk sampai ke Indonesia pastilah bukan hanya dengan bermodalkan fisik, tetapi juga ilmu pengetahuan dan budaya. Salah satunya alat musik ini turut juga ikut merantau ya sampai ke Indonesia. Sampai sekarang mengalami perkembangan yang sangat menggembirakan. Jadi sejak saat etnis Tionghoa sampai ke Indonesia itulah sebenarnya alat musik itu juga secara tidak sengaja terbawa sampai ke Indonesia. Ini suaranya itu biar lebih denting lagi, lebih pas. Kita main ini. Ini Huaishu. Kecintaan Ngartini pada alat musik tradisional Tiongkok ia turunkan pada anak keduanya, Jocelyn Paramita. Dengan harapan Jocelyn dapat membantunya dalam melestarikan alat musik leluhur mereka. Setelah saya menimba ilmu pengetahuan bermain kucing, murid pertama yang saya ajari itu adalah anak saya sendiri, Jocelyn. Dan pada saat itu saya mengerti bahwa untuk membuat anak sekecil ini, yang mana pada saat itu Jocelyn umur 8 tahun, untuk membuat putri yang berumur 8 tahun menyukai alat musik tradisional adalah bukan pekerjaan yang gampang. Karena alat musik ini jarang terlihat di mana-mana. Bagaimana saya menumbuhkan minat dari putri saya sendiri? Usia 19 tahun ya? 18 tahun. Sudah? Mendapat sertifikat profesional kucing player grade 10. Dan sertifikat ini bukan cuma didapat di lokal, tapi juga langsung dapat di internasional dari China. Grade 10 itu adalah kalau di piano grade 1 sampai 8, kalau di kucing grade 1 sampai 10 endingnya, kelas advance, dan menyandang predikat profesional kucing player. Saya Jocelyn Paramita, saya adalah seorang musisi yang memainkan alat musik kucing, pipa, dan harpa. Nah, sebenarnya awal mula saya belajar kucing itu berawal dari mama saya yang kebetulan belajar kucing juga di China langsung. Nah, jadi saya diminta beliau untuk belajar juga. Nah, jadi di awal itu sebenarnya saya belum ada ketertarikan. Namun sering berjalannya waktu, semakin mahir dalam memainkan alat musik ini, saya jadi semakin tertarik lagi untuk belajar lebih dalam karena melihat banyaknya kesempatan-kesempatan seperti perform di depan Bapak Presiden Jokowi,
juga pernah ikut konser sampai ke China-nya langsung. Setelah tamat kuliah nanti saya berencana untuk lebih fokus lagi ke musik, di bidang musik. Saya berencana untuk menambah alat-alat musik lain lagi dan tetap berlatih dan terus berkonten. Selain menjadi guru, saya juga menjadi Vice Principal dari Jade Music Academy. Nah, sejauh ini murid yang saya ajari sudah ada sekitar 30 murid. Agar dapat memperkenalkan Kucheng secara luas di Indonesia, khususnya di Kota Medan, Kartini Huang mendirikan sebuah sekolah musik bernama Jade Music Academy. Jade Music Academy berdiri sejak tahun 2009 dan sampai sekarang sudah menelurkan banyak musisi-musisi dan juga murid-murid yang handal. Awalnya setelah saya belajar alat musik Kucheng ini, saya diminta oleh guru saya untuk membuat gebrakan dalam kesenian dalam bentuk pertukaran kebudayaan antara Indonesia, China. Nah, salah satu syarat untuk membuat pertukaran kebudayaan adalah kita harus mempunyai wadah di sini, wadah musik ini. Oleh karena itulah saya membuka Jade Music Academy sebagai satu wadah untuk menampung semua musisi-musisi yang belajar alat musik Kucheng. Selain itu juga, Gimana acara latihannya? Chelsea, gimana? Bisa nggak? Oke, ini perhatikan nanti di Chelsea kan di suara 2 ya kan? iya. Kalau gitu nanti perhatikan itu banyak nada-nada yang ini ya, yang fa dan si itu ya. Oke. Kemudian saya diminta oleh guru saya Profesor Sumonyan untuk turut membantu beliau melestarikan alat musik ini dimanapun saya berada. Oleh karena itu di Medan saya benar-benar melaksanakan amanat yang diberikan kepada saya, sehingga dulunya apabila etnis Tionghoa ingin menampilkan kebudayaan dan keseniannya itu dalam bentuk tarian atau nyanyian, tetapi sekarang bertambah kaya lagi, dipadu dengan permainan kecapi yang lebih menambah cita rasa Kebineka Tunggal Ika. "13 tahun berjalan, Jade Music Academy telah berhasil melahirkan puluhan musisi Kucheng yang tersebar tidak hanya di Indonesia, namun juga Eropa. Salah satunya adalah Chelsea. Remaja berusia 17 tahun asal Medan ini sudah menimba ilmu di Jade Music Academy selama lebih kurang 5 tahun. Oke, nanti berarti ini kita ulang 2 kali ya untuk pengulangannya. Kita mengekspresikan feeling dari musik itu. Dengan kita mengekspresikannya, kita juga dapat merasakan feel itu. Saya paling suka memainkan alat musik yang tenang gitu ya kan. Karena ketika kita main, kita juga dapat merasakan perasaan yang damai. Dan saat saya main, ketiga orang lain juga bisa merasakan perasaan yang sama dengan saya. Harapan saya, semoga suatu hari saya dapat menjadi seorang pemain Kucheng profesional yang dapat membawakan feel dari musik Kucheng kepada masyarakat umum, masyarakat yang lebih luas. Sebagai musisi milenial, Jocelyn memanfaatkan teknologi untuk mempublikasikan karya-karyanya di sosial media. Hal ini lantas menginspirasi generasi muda lain
agar turut mencintai dan melestarikan alat musik tradisional Tiongkok ini. Konten-konten musik saya bisa ditonton di YouTube, di Spotify, Instagram, TikTok juga ada. Nah itu juga banyak juga anak murid yang ngomong ke saya kalau mereka itu jadi tertarik karena salah satunya adalah karena melihat dari YouTube saya, konten-konten saya yang memainkan musik-musik populer. Jadi saya coba untuk memainkan alat musik ini ke genre-genre yang populer di sekarang ini. Untuk perform hari ini saya pastinya jauh-jauh hari sebelumnya saya harus latihan dulu, harus menghafal lagunya. Dan di hari H biasanya saya harus makeup, touch up makeup, dan juga rambutnya juga harus ditata. Kemudian memilih kostum sampai sepatu. Anak saya yang lagi main lagu di sana, kemudian juga dikunjungi oleh teman-temannya yang dari USU misalnya. Ini kan USU kan? Biasanya sebelum perform saya pasti berkonsultasi dulu dengan beliau dalam hal kostum dan juga lagu yang akan dimainkan. Kamu nanti lokasinya di Chong Afi, nuansanya kayu. Apakah yang seperti ini? Beberapa pilihan sih. Karena kali ini saya performnya di Chong Afi Mansion, di tempat yang bersejarah besar, jadi saya kali ini sangat excited untuk perform di sana. Apapun kebudayaan kita, kita wajib melestarikannya sampai ke anak cucu kita, bukan hanya sampai ke generasi ini saja. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan tugas kita sekarang ini adalah cuma melestarikan, dan itu pasti lebih gampang.